Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan mungkin juga ada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, kalau tidak salah malam 11 ya, bulan Rabiul Tsani ya. Jadi Rabiul Awal sudah lewat, kemudian ini Rabiul Tsani itu sekitar tanggal 12 lah ya. Dilihat di kalender saja. Kita bersyukur karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan. Sampai-sampai di beberapa jalan protokol, termasuk di Jalan Tengku Umar, itu pagi-pagi jam 6 itu kakek nenek udah kumpul, Pak. Nggak tahu itu acara apa. Ada yang manggil itu kakek nenek kumpul, kemudian entah disuruh senam, entah disuruh apa gitu ya. Pokoknya ada terapi lah. Itu di dekat Teknokrat. Jadi betul-betul kakek nenek itu nggak mau mati, pengen sehat terus. Ya. Dan saya kira sama lah kayak kita, Pak ya, sama lah. Siapa sih kita yang mau mati sekarang? Nggak ada lah, nggak ada. Kalau memang itu murni pengobatan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting tidak ada udang di balik pepeye atau bakwan. Betul-betul si panitianya itu betul-betul mencintai orang-orang lansia, kemudian mungkin dikasih pelajaran tentang senam, dikasih pelajaran tentang ceria, kegembiraan ya. Jangan sampai udah kakek nenek murung, ya sedih ya. Murung, sedih, itu jangan-jangan nanti malah membuat stres. Nah, jadi itu kelihatannya menciptakan kegembiraan, Pak. Menciptakan kegembiraan, supaya gembira. Tapi insya Allah kakek nenek yang beriman, kalau biasa ngaji, baca Al-Quran, kemudian istrinya solehah, kakeknya soleh, kemudian anak-anaknya soleh, itu di rumah itu terhibur, Pak. Bisa ngakak, bisa ketawa, ya, lihat cucunya yang lucu, baru belajar ngomong lucu, ketawa, ya. Itu sebenarnya hiburan juga. Baik, pada malam hari ini tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga beliau yang mulia, para sahabat beliau yang mulia, juga untuk pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada sore hari ini ada yang sedekah, mudah-mudahan yang sedekah ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan sedekah ini bisa sustainable ya. Berlanjut terus. Ya, itu bahasa Inggris, Pak. Sustainable ya, jadi berlanjut terus. Ya tapi nggak apa-apa kalaupun apa namanya hangat-hangat kopi itu nggak apa-apa. Ya. Hangat-hangat kopi ya. Artinya bulan depan kosong ya nggak apa-apa, tidak wajib kok. Ini tidak wajib ini. Ya.
Tapi kalau ada apa salahnya? Ya Pak Haji ya. Kalau ada apa salahnya kan? Baik. Ya. Kita ngajinya santai Pak ya, jangan terlalu kayak orang tegang itu. Ya. Sudah di rumah stres sama istri, ribut, berantem, ya, diomelin terus. Di masjid tegang lagi. Wah, jangan, kita ngajinya santai aja. Saya masih menggunakan kitab Madarijus Salikin ya, yaitu pendakian menuju Allah ya. Jadi agar kita betul-betul sampai kepada Allah dengan sempurna, maka kita harus lalui tahapan-tahapannya. Di antaranya adalah tahapannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah, mohon pertolongan. Kita ingin melihat makna-makna Al-Quran, kemudian makna-makna ibadah, dan juga isti'anah. Saya bacakan dulu Pak ya, supaya tidak ngelantur. Saya baca dulu. Rahasia penciptaan, perintah, kitab-kitab, syariat, pahala dan siksa terpusat pada dua penggal kalimat ini ya. Jadi dari dua penggal kalimat ini, iyyaka na'budu itu penggalan pertama ya. Penggalan kedua wa iyyaka nasta'in. Nah, ini merupakan as ya, pusat. Nah, dari sinilah nanti akan melahirkan penciptaan. Ya. Makanya kenapa Allah menciptakan kita? Ya untuk itu, untuk iyyaka na'budu. Ya. Jadi kalau bapak-bapak tanya, gue ini ngapain ya diciptakan Allah? Ya untuk beribadah. Pokoknya nggak lepas dari dua kalimat itu Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya penciptaan. Jadi kalau bapak-bapak lagi sampai detik ini belum tahu ya, kenapa ya Allah bikin gua? Allah bikin gua itu maksudnya mau ngapain? Nah ini jawabannya, iyyaka na'budu. Allah menciptakan kita, ada Pak Sarjono, ada saya, ada Bapak Haji semuanya yang ada di depan mata saya, semuanya adalah untuk iyyaka na'budu, untuk beribadah. Saya tadi siang melihat truk Pak, melihat truk. Ada gambar gede benar gambarnya. Satu belakang truk itu penuh gambar. Tulisannya begini. Tapi itu tulisan di truk ya, tulisan di truk. Kata Umar bin Khattab, ya, janganlah kamu hidup hanya mencari uang kemudian mati. Nah gitu ya. Janganlah kamu hidup hanya cari uang kemudian mati. Uang dapat, tahu-tahu ngek. Gitu ya. Nah, itu alangkah sia-sia Pak. Yang profesor, yang doktor, yang bisnismen, yang pedagang pasar, yang nelayan, petani, pokoknya nyari uang, banyak, tahu-tahu mati. Nah, itu mengandung filosofi yang sangat besar ya. Nah benar apa enggak di truk itu, apakah benar Umar bin Khattab, nanti kita cek Pak ya. Kita cek di dalam buku sirah. Kita cek di dalam buku sejarah sirah. Sejarah kan ada sejarah Abu Bakar, ada sejarah Umar, ada sejarah Utsman, ada sejarah Ali dan seterusnya. Sejarah itu ada, nanti kita cek. Sepintas kalau saya renungi kalimat itu bagus ya. Jangan, itu di truk besar Pak. Jadi setiap yang mobil yang di belakangnya pasti membaca itu. Baca, oh jadi alangkah bodohnya saya, alangkah ruginya saya kalau hanya dapat duit terus mati. Ya. Harusnya kan dapat duit kemudian bayar zakat. Bayar zakat dong Pak, bayar zakat. Kemudian sedekah. Ya, yang wajib dulu.
yang wajib dulu, bayar zakat. Kemudian berangkat haji. Orang dapat duit banyak, masa nggak haji? Ya. Kemudian barulah setelah zakat dibayar, haji ditunaikan, barulah yang sunnah-sunnah, sedekah, baik untuk yatim piatu, fakir miskin, untuk memberikan makanan dan lain-lain. Ya. Yang pertama penciptaan, yang dua perintah. Ya. Kenapa ada perintah sholat? Kenapa ada perintah puasa? Kenapa ada perintah haji? Yaitu iyyaka na'budu, dalam rangka penjabaran iyyaka na'budu. Maka lahirlah perintah sholat, lahirlah perintah puasa, zakat, haji, lahirlah untuk berbuat adil, lahirlah perintah untuk berkata jujur, lahirlah untuk menjaga kebersihan. Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang selalu bertobat, dan Allah senang dengan orang yang selalu bersuci. Dan agama Islam itu adalah agama yang bersih dan suci, lahir batin. Maka yang namanya tempat ibadah orang Islam ini paling bersih, Pak. Paling bersih. Mungkin nyari semut satu susah, Pak. Ya, nyari semut satu susah. Kalau banyak semut, artinya ada bekas-bekas makanan. Ya, berarti agak jorok. Kemudian jarang disedot. Ya, alhamdulillah ini bersih sekali. Saya pernah soalnya, Pak. Saya pernah, demi Allah, pernah sholat di kampus, sholat di masjid. Tahu-tahu di mata saya itu kayak ada apa ratusan itu loh, ratusan benang itu. Tapi jalan benangnya, jalan. Perasaan saya nggak ada benang. Pas selesai sholat, ternyata di tempat sujud saya itu ratusan semut. Ratusan, Pak, bukan puluhan, ratusan. Akhirnya saya membersihkan pakai tangan. Ya. Seliwar-seliwar di depan mata, Pak. Itu ya. Saya pikir apa itu? Ternyata semut. Rahasia penciptaan, sudah penciptaannya, Pak. Kenapa Allah menciptakan manusia? Ya. Kenapa Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi, laut? Ya untuk manusia. Ya. Karena kalau tidak ada matahari, tidak ada tanaman. Tanaman nggak tumbuh, Kalau tanaman nggak tumbuh, kita makan apa coba? Kita mau makan apa? Tanaman nggak tumbuh. Ya, matahari. Kemudian Allah menciptakan laut. Untuk apa? Untuk kita. Laut dipanaskan Allah sama dengan sinar matahari, laut akhirnya menjadi uap, menjadi awan. Nah, itu awannya tuh di atas tuh awannya, ya. Nah, setelah jadi awan, kemudian awannya mengumpul, dari awan yang putih berubah menjadi awan yang hitam, cumulonimbus namanya. Habis itu terjadi kondensasi, awannya itu berubah menjadi butiran es. Ya, kemudian jatuh ke bumi. Ya. Jatuh ke bumi, ada yang sudah berubah jadi air seperti ini, ada yang masih butiran es. Jika kalau ada hujan es, jangan heran, Pak, memang aslinya di atas itu es, aslinya. Nah, kenapa ke bumi itu jadi air? Karena perjalanannya kan jauh, Pak, jalan kan. Dari atas ke bawah jalan tuh. Nah, selama perjalanan mungkin agak hangat itu, jadi butiran esnya jadi air. Ya. Jadi itu. Nah, jadi laut itu untuk kita, supaya kita bisa minum. Karena tanpa adanya laut, maka tidak ada air sumur. Air sumur itu dari mana? Dari hujan. Hujan dari mana? Dari laut. Ya. Jadi Allah menciptakan oksigen, menciptakan matahari, menciptakan air, menciptakan macam-macam tanaman untuk kita. Nah, kita diciptakan untuk apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu supaya disadari betul ya Allah. Oh, berarti saya diciptakan Allah untuk beribadah, ya, beribadah. Jadi kalau ada orang hidup tidak beribadah, Pak, betul-betul ini makar terhadap Allah. Makar terhadap Allah. Kalau ada orang hidup nggak mau beribadah, maka jangan sampai dikatakan bahwa
Ora sholat, ora popo, nggak bisa. Popo. Iki calon mantuku sugih, ora sholat, ora popo. Bahaya itu, musibah besar. Calon mantu saya kaya, sugih kan kaya Pak ya. Nggak sholat nggak apa-apa, itu salah itu. Itu berarti otaknya sang mertua keliru. Ora sholat, ora popo, bukan ora popo. Ya, nggak sholat bahaya karena nggak sholat itu adalah makar. Kenapa makar? Karena bertentangan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Penciptaan perintah, ya. Kita diperintah segala macam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, haji, terus diperintah berbuat adil, diperintah jujur, diperintah nutup aurat Pak ya, diperintah menjaga kebersihan. Itu semuanya adalah dalam rangka iyyaka na'budu. Demikian juga kitab-kitab, Pak. Kenapa Allah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, Quran? Itu untuk apa? Kitab suci itu. Ya, itu hanya beda masa berlakunya saja. Zabur berlaku di zaman Nabi Dawud. Zabur namanya, Zabur. Taurat berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, Musa. Injil berlaku di zaman Isa alaihissalam. Al-Quran berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Al-Quran itu bedanya hanya masa berlakunya saja, ya. Tapi semuanya dari langit, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Suhuf itu artinya lembaran, Pak. Ya, suhuf itu artinya lembaran. Lembaran-lembaran yang diterima oleh Ibrahim dan lembaran-lembaran yang diterima oleh Musa. Semua kitab-kitab itu semuanya Pak, semua dalam rangka iyyaka na'budu. Ya. Nabi Nuh diutus dalam rangka iyyaka na'budu. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi besar Muhammad SAW. Itu semuanya dalam rangka iyyaka na'budu. Jadi semua kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini, sejak dari Zabur sampai Al-Quran, itu dalam rangka iyyaka na'budu. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Al-Quran yang tebal segini Pak, Al-Quran yang isinya 6.000 ayat lebih, itu intinya cuma satu, intinya iyyaka na'budu. Demikian juga syariat, ya, syariat tentang pernikahan, syariat tentang utang piutang, syariat tentang waris, syariat tentang jenazah, syariat tentang ekonomi Islam yang tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada unsur menzolimi, tidak boleh ada unsur tipu-tipu, tidak boleh ada unsur ghosab, ya, atau juga tidak boleh ada unsur yang remang-remang. Ya. Jadi itu namanya syariat tentang bisnis. Satu, tidak boleh ada riba. Ya. Silakan utang piutang, silakan pinjam meminjam, silakan, tapi tidak boleh ada unsur riba. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada unsur kezaliman. Ya. Kezaliman itu artinya, misalnya saya dosen ya Pak, saya maksa mahasiswa suruh beli kitab atau buku saya, kamu harus beli, kalau nggak beli nggak lulus. Nah itu namanya memaksa. Ya. Oh banyak Pak guru yang seperti itu Pak, guru yang seperti itu banyak. Ya. Dosen ada 1-2 lah, ada, tapi saya enggak Pak. Boleh dicek di kampus, ya. Jadi kalau seorang dosen itu memaksa, kamu mau lulus nggak? Beli diktat saya, nih. Wah harganya selangit Pak, selangit harganya. Mending kalau harganya harga fotokopi kan. Misalnya fotokopi selembar 200, itu bukunya ada 100 kali 200 berapa itu? 100 kali 200.
200.000 lah atau 20.000 lah ya, itu nggak apa-apa, seharga fotokopi. Seharganya selangit Pak. Nah, itu namanya menzolimi ya. Jadi memaksa pihak lain untuk beli produk saya, memaksa. Itu nggak boleh. Karena di dalam bisnis Islam ada istilah antarodin. Jadi saling cocok, saling ACC, saling setuju. Suka sama suka itu hanya boleh dalam bisnis. Ya. Tidak boleh dalam hubungan kelamin, nggak boleh. Ya, hubungan kelamin nggak boleh, suka sama suka nggak boleh. Hubungan kelamin harus saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian dibayar tunai, harus begitu. Ya. Jadi jangan sampai hubungan kelamin landasannya suka sama suka, nggak boleh. Itu tetap zina namanya, zina. Yang suka sama suka itu zina, yang dipaksa itu namanya pemerkosaan. Ya. Oke. Untuk bisnis dagang itu harus suka sama suka. Saya ridho, kamu ridho. Saya ridho menjual, kamu ridho membeli. Tidak ada tekanan. Ya, jangan sampai Pak Heri beli roti sama Pak Nurdin dipaksa nggak? Oh iya, saya dipaksa. Kalau nggak beli nanti saya nggak dikasih uang zakat. Nah, itu berarti namanya jual beli paksaan. Tapi kalau iya saya ridho, saya beli roti dari Pak Nurdin, memang saya suka roti itu dan saya butuh dan saya suka dan harganya cocok. Saya butuh, saya suka dan harganya cocok. 3 itu kan. Kalau nggak butuh ngapain beli? Nggak usah beli kalau nggak butuh. Terus kalau nggak suka, nggak suka, nggak usah beli. Ya. Terus kalau harganya nggak cocok, ya nggak usah beli. Biar Pak nggak jadi beli, kenapa? Uang saya nggak cukup. Nah, tapi kalau saya perlu, kemudian saya suka dan harganya cocok, maka beli. Nah, itu ya. Nah, jadi itu namanya syariat bisnis dalam Islam. Tidak boleh ada riba, riba. Tidak boleh ada kezoliman. Kemudian tidak boleh ada tipu-tipu. Ya, tipu-tipu itu biasanya penjual buah-buahan Pak. Sebab saya sering ketipu, ya. Jadi karena kadang-kadang ngebut gitu ya, pengen cepat ya, ngejar waktu itu. Berapa jeruk? 20, udah 5 kilo. Wow, pas sampai rumah, aduh, jeruknya pada boleng, pada busuk. Ya. Itu ya salah saya yang beli. Ya. Saya yang beli salah. Saya salah kenapa? Karena saya tidak milih. Harusnya beli jeruk itu milih Pak. Diputar-putar jeruknya itu. Nah, diputar-putar, jeruknya diputar-putar gini Pak. Kalau nggak diputar-putar, pas di depan mata kita bagus, ya pas di depan mata ini, pas di sebelah sini kan nggak kelihatan. Atau di sini yang busuk. Maka beli jeruk itu diputar begini, diputar. Baru Ustadz lama dong, nggak apa-apa lama, tapi puas. Ya, beli sekilo, 2 kilo puas. Pulang nggak gerundel. Kalau yang hanya melihat warna konengnya aja, warna koneng seperti baju bapak kita itu. Ini kuning. Emangnya yang kuning itu pasti bagus? Belum tentu. Kuning belakangnya busuk buat apa? Belakangnya, ya itu. Ya kan kalau beli jeruk kan ada yang hijau dan yang kuning. Pasti yang hijau gak kepilih kan Pak? Gak kepilih yang hijau. Ini calon asam ini, yang asam hijau. Ternyata pedagang itu pintar. Pokoknya yang menghadap ke wajah kita, mesti yang mulus. Yang bolongnya, yang busuknya itu yang tidak menghadap wajah kita. Itu udah karakter pedagang jeruk. Udah. Saya berkali-kali ketipu. Ya berkali-kali itu maksudnya 2 kali. Karena buru-buru. Jadi tidak boleh. Jadi harus memajang buah yang manis dengan yang manis, yang asam dengan yang asam. Jadi Pak berapa duku? Nah ini yang kombering manis, ini harganya sekilo 25. Ini yang duku lokal campur-campur yang kecut, ini harganya sekilo 10.000. Jadi orang tinggal milih, mau milih yang kecut atau milih yang manis kan. Jangan sampai dioplos. Nah, dioplos itu dukunya
asam kecut, kemudian di atas ditabur yang manis di atas, ya ditabur. Sehingga pas nyicip, oh iya manis, ya udah 5 kilo. Oh pas 5 kilo diambil bawahnya itu, wah pas sampai rumah, kecut. Nah jadi bagi pedagang buah, tolong hati-hati Pak, khawatir uang Bapak tidak halal, ya. Jadi yang busuk-busuk disingkirkan saja. Pak, itu kenapa dipisah? Oh ya ini busuk. Ya, coba busuknya kayak apa? Oh nggak apa-apa lah, saya mau. Ah kalau dia mau yang busuk nggak apa-apa. Itu namanya ridho sama ridho, antar rodin. Ya. Saya sering Pak beli buah busuk, sering. Untuk apa? Untuk praktikum di kampus. Ya, kebetulan saya di kampus itu jurusannya dokter tanaman. Ya. Jadi memang untuk praktek dokter tanaman itu mencari tanaman yang sakit. Memang sengaja cari yang sakit. Ya, cabai yang sakit, kol yang sakit, kentang, cabai, kol, kentang, kubis sama kol sama ya. Cabai, kentang, kol, kemudian wortel. Yang sakit-sakit saya beli, yang busuk-busuk. Untuk praktek pengenalan gejala buah-buahan yang sakit, yang diserang oleh jamur, yang diserang oleh bakteri. Jadi saya tahu mana tanaman-tanaman yang sakit dan sehat. Jadi kembali ke sini. Jadi kembali kepada syariat bisnis. Syariat bisnis itu 1, tidak boleh ada riba. 2, tidak boleh ada kesoliman. 3, tidak boleh ada tipu-tipu. Ya. Yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Misalnya gini, Pak, saya punya kambing, tolong ya Pak, kambing saya dirawat, mau nggak? Mau. Nanti kalau beranak, anaknya kita bagi 2, untuk Bapak 1, untuk saya 1. Nah itu namanya tidak pasti, nggak boleh, nggak boleh begitu. Ya, itu ada istilahnya dalam bahasa Arab, itu saya lupa namanya. Jadi yang betul itu, Pak, mau nggak memelihara kambing saya? Mau. Bapak saya upah sebulan 1 juta, mau nggak? Nah, kalau dia bilang, waduh, terlalu kecil, ya udah 1,5 juta. Gimana? Tambah dong, tambah. Oke, 2 juta, mau? 2 juta. Nah, itu udah pasti, Pak. Jadi, tugas Bapak 1, kalau pagi kambingnya dikepar. 2, kalau sore kambingnya bawa masuk. 3, nyari rumput, ngarit untuk kasih makan. Kemudian menjaga kambing jangan sampai dicuri orang. Nah, itu tugasnya. Sebulan saya gaji 2 juta. Jadi harus jelas. Kalau misalnya, Pak, mau nggak ngangon kambing saya? Nanti kalau beranak kita paro. Anaknya saya 1, kamu 1. Itu nggak jelas. Ya. Kenapa? Bagaimana kalau anaknya mati? Ya, bagaimana kalau anaknya mati? Kenapa? Karena dia makhluk hidup. Makhluk hidup itu kalau nggak hidup ya mati. Nah kalau mati, anaknya mati, akhirnya Bapak sudah capek-capek merawat kambing saya, ternyata upahnya apa? Upahnya kambing mati. Sakit nggak? Sakit dong. Upahnya kambing mati, bangkai, ya bangkai kan. Nah, jadi lebih baik pakai angka yang fix, ya. Bapak sanggup berapa juta? Tapi tolong kambing saya dijaga, dikasih makan pagi sore. Ya. Nah, jadi tidak boleh ada unsur-unsur yang tidak pasti, yang boleh. Harus pasti dalam bisnis itu. Makanya segala sesuatunya juga tercatat. Nah, itu namanya syariat ya. Jadi syariat kita banyak Pak. Syariat pernikahan, syariat muamalah, utang piutang, pinjam meminjam, kemudian syariat jihad, kemudian syariat pernikahan, nikah, talak, rujuk, cerai, kemudian ada lagi yang meli'an ya atau melaknat istrinya, atau juga yang menzihar ya. Menzihar itu mengatakan, wahai istriku, kamu seperti punggung ibu saya. Artinya, wahai istriku, saya haram menggauli kamu. Nah, itu omongan begitu itu ternyata berbahaya, Pak. Ya. Karena dia tidak boleh menggauli istrinya,
setelah mengucapkan kalimat tadi Pak ya, setelah mengucapkan kalimat tadi tidak boleh menggauli istrinya sebelum dia membayar denda-denda yang ditentukan oleh Al-Quran. Ya, ada dendanya Pak, ada puasanya. Saya lupa, kalau nggak salah puasanya 2 bulan berturut-turut apa gimana lah itu. Sampai sudah dilaksanakan dendanya atau hukumannya baru nanti boleh menggauli istri. Jadi hati-hati Pak, suami istri jangan sembarang ngomong ya, jangan sembarang ngomong karena takutnya masuk ke dalam pasal zihar ya, zihar. Nah kemudian adanya pahala dan siksa ya. Kenapa Allah bikin surga? Kenapa Allah bikin surga? Kenapa Allah bikin neraka? Adanya surga dan neraka itu juga dalam rangka iyyaka na'budu ya, iyyaka na'budu. Jadi yang patuh pada Allah dikasih reward ya, dikasih pahala ya, reward pahala yaitu jannah, surga. Yang surga itu masya Allah ya. Dalam surat Amma Yatasa'alun aja luar biasa Pak. Saya sampai kepingin masuk surga sekarang Pak. Terus terang aja. Nah ini Pak. Dalam surat Amma Yatasa'alun ya, mungkin adik-adik yang TPA udah hafal ya. Amma Yatasa'alun. Di situ ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di akhir ini, akhir apa namanya? Akhir surat ada 2 golongan manusia, yaitu manusia yang penghuni neraka dan penghuni surga. Nah sekarang yang penghuni surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Surat Amma Yatasa'alun atau An-Naba ayat 31 sampai 36 ya, 31 sampai 36. Surat An-Naba, surat An-Naba 31 sampai 36. Artinya sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, keberuntungan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Ya, ini janji Allah Pak. Janji Allah untuk orang bertakwa mendapatkan kebun dan anggur. Kira-kira kebun dan anggur ini di dunia apa di surga Pak? Yang difirmankan Allah ini di dunia apa di surga? Di surga ya, kebun dan anggur. Kebun-kebun dan buah anggur. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Ini Quran Pak ya. Kita nggak boleh mengatakan bahwa Al-Quran itu porno, nggak boleh. Memang yang seperti itu ya. Gadis-gadis montok yang sebaya. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Gelas yang penuh berisi minuman. Dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jadi di surga itu tidak ada omongan yang sia-sia, tidak ada omongan yang bohong, hoak, tidak ada. Ya. Kalau di dunia ada nggak Pak bohong Pak? Banyak. Ya. Jangan keras-keras Pak. Nanti yang bohong tersinggung. Jadi di surga nanti tidak ada perkataan bohong dan tidak ada perkataan yang tidak jelas ya, yang tidak berguna, perkataan sia-sia ya. Perkataan sia-sia ya macam-macam lah. Nyanyi-nyanyi yang nggak keruan itu ya. Orang sehat normal ini Pak, sehat normal disuruh nyanyi yang sedih-sedih ya. Akhirnya apa? Nangis. Ya. Betul nggak? Itu kan lagunya lagu putus cinta semua. Itu akhirnya yang nyanyi ikut nangis Pak.
Itu kan namanya merusak ya. Tadinya sehat, normal, gembira, ceria, sehat, normal, gembira. Dengan gara-gara nyetel lagu itu jadi sedih, nangis. Padahal Bapak nggak putus cinta kan? Nggak putus cinta. Bapak kan nggak putus cinta. Yang putus cinta itu kan cuma dalam khayalan aja, dalam lagu aja, dalam lagu. Ya, nah itu. Jadi itu lagu-lagu sedih. Ya, mayoritas judulnya patah hati. Ya. Patah hati dan pengkhianatan. Ya, sehingga mereka milih kata-katanya itu betul-betul masuk betul Pak. Sehingga yang mendengarnya nangis, gitu ya. Memang itu sengaja oleh pencipta lagu. Nah, jadi di surga nanti tidak ada perkataan dusta dan tidak ada percakapan yang sia-sia. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhan. Ya. Jadi ini sebagai contoh salah satu ayat tentang surga. Ya. Baik, jadi kembali ke sini, rahasia penciptaan. Kenapa Allah menciptakan langit, bumi? Kenapa Allah menciptakan manusia, ada hewan, ada ternak? Dalam rangka adalah iyyaka na'budu. Ya. Semuanya dalam rangka iyyaka na'budu. Kalau yang tidak dalam rangka iyyaka na'budu, coba Bapak nanti angkat tangan ke saya. Pak Ustadz tadi bilang dalam rangka iyyaka na'budu. Emangnya Allah menciptakan virus corona dalam rangka iyyaka na'budu? Iya. Dengan adanya virus corona, dengan adanya virus DBD, demam berdarah, malaria, dengan adanya berbagai macam penyakit saraf kejepit, penyakit jantung, itu semuanya dalam rangka iyyaka na'budu. Ya. Supaya manusia mensyukuri nikmat kesehatan. Oh, ternyata sehat itu mahal sekali. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya telah diberi sehat ya Allah. Kalau saya sakit, miliaran uang saya habis miliaran uang. Untuk dokter spesialis jantung, dokter spesialis paru, dokter spesialis usus, dokter spesialis saraf, semuanya yang merawat saya dokter spesialis. Satu dokter spesialis ratusan juta, kali 10 miliaran. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat, nggak perlu ke dokter spesialis, nggak perlu, cukup minum madu dan air putih. Ya. Rasulullah itu minumannya susu, Rasulullah. Ya, minumannya susu. Susu, madu, air putih, ya. Pokoknya yang itu ya, itu enggak diminum-minum sama Nabi, enggak. Ya. Yang kalau di lidah itu semreset ya, semreset itu. Ya. Yang kemudian habis itu itu. Yang berkarbonasi ya, berkarbonasi. Itu sebenarnya minuman-minuman yang kurang baik. Yang bagus itu air putih, susu, madu. Dah. Biasakan minum itu Pak. Air putih, madu, susu. Alhamdulillah kemarin saya pribadi sudah testimoni Pak. Saya di rumah alhamdulillah tiap hari minum madu, walaupun hanya 2 sendok. Kemudian ketika kemarin saya pulang dari Jakarta, saya 3 hari ke Jakarta Pak. Dari Jakarta mengikuti Muzakarah Nasional tentang perhajian, ya, dipanggil oleh PP Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah, ikut Muzakarah Nasional. Jadi yang hadir itu dari Aceh sampai NTT yang hadir, seluruh Indonesia. Pulang selama di Jakarta saya sehat Pak, sehat, alhamdulillah. Sudah disiapin dokternya oleh Muhammadiyah, sudah disiapin dokternya, udah lengkap. Siapa tahu ada peserta yang sakit kan. Alhamdulillah saya nggak senggolan dengan dokter, pokoknya saya sehat. Nah pulang ke Lampung sakit, ya. Pulang ke Lampung saya masuk angin. Nah akhirnya kemarin saya dikasih sedekah sama siapa gitu ya, sama orang kaya lah, orang kaya ngasih sedekah ke saya, ngasih itu apa? Susu beruang, tak minum, ya, tak minum. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sehat. Ya. Saya jadi ingat itu tadi, minuman Rasulullah apa? Minuman Rasulullah itu madu, susu, air putih. Ya. Udah itu aja.
Insya Allah sehat, ya sehat. Saya tidak ke dokter, saya tidak ke dokter. Berapa menit lagi, Pak? 4 menit. Ya, oke. Rahasia penciptaan, perintah, kitab-kitab, syariat, pahala dan siksa terpusat pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang sekaligus merupakan inti ubudiyah dan tauhid. Jadi inti ubudiyah, inti penyembahan dan inti kalimat tauhid adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa Allah menurunkan 104 kitab. 104 kitab. Ini menurut beberapa riwayat. Dan makna-maknanya terhimpun dalam Taurat, Injil dan Quran. Jadi 100 kitab itu teringkas dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil dan Quran. Taurat, Injil dan Quran, 3 Pak. Taurat, Injil dan Quran. Makna-makna 3 kitab ini terhimpun dalam Al-Quran. Dan 3 kitab itu ternyata diringkas dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini Pak, dalam Al-Quran ini yang kita miliki ya, itu sudah tercantum ajaran Taurat dan Injil. Sudah ada di sini. Ya. Bagaimana Nabi Isa berdakwah, bagaimana Nabi Musa berdakwah. Ya. Nabi Musa kan Taurat, Nabi Musa. Di sini Nabi Musa lengkap sekali, Nabi Musa di sini. Demikian juga Nabi Isa. Sejak dari lahir tanpa bapak sampai punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati dan lain-lain ya. Jadi 3 kitab itu tersimpul di sini ya. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an berarti di dalamnya sudah ada ajaran Taurat dan Injil, sudah ada. Mana-mana Al-Quran terhimpun dalam surat yang pendek. Jadi Al-Quran yang jumlahnya 6.000 ayat ini Pak, 6.000 ayat itu teringkas di dalam surat-surat pendek. Ya, surat-surat pendek. Ya katakanlah juz amma lah gitu ya, juz amma. Mulai dari amma itu selalu nabil antim sampai qul a'udzu birabbin nas, malikin nas ya, surat-surat pendek. Dan yang terhimpun kemudian mana-mana dalam surat-surat pendek terhimpun dalam surat Al-Fatihah. Semua surat-surat pendek mulai dari ayat tasa'alun sampai qul a'udzu birabbin nas itu terikas di dalam satu surat namanya Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Mana Al-Fatihah terhimpun di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi ringkasan dari seluruh ringkasan adalah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu sudah mewakili Al-Fatihah ya. Dan Al-Fatihah sudah mewakili surat-surat pendek. Dan surat-surat pendek sudah mewakili seluruh Quran. Dan seluruh Quran sudah mewakili Injil dan Taurat. Dan Injil, Taurat, Quran sudah mewakili seluruh kitab yang pernah Allah turunkan kepada manusia atau kepada Nabi. Subhanallah. Ya. Ini keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Maka sungguh kalau kita bisa memahami kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita sudah mendapatkan saripati seluruh kitab dari langit. Ya. Kitab yang dari langit Bapak ya, bukan kitab yang dibuat oleh manusia, bukan ya, kitab yang dari langit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.